Assalamualaikum Dunsana. Kaba Anggunan Tongga adalah cerita rakyat yang populer di Minangkabau. Di daerah-daerah berbahasa Melayu, cerita ini dikenal dengan nama Hikayat Anggun Cik Tunggal. Cerita ini mengisahkan tentang pertualangan dan kisah cinta antara Anggunan Tongga dengan kekasihnya, Gondan Gondoria. Yuk kita simak kisahnya dalam pembahasan berikut ini. Di sebuah lorong pedalaman kampung Pariaman, hiduplah seorang pemuda yang bernama Anggunan Tongga, yang juga bergelar Magek Jabang. Bundanya Gantosani wafat tak lama sesudah melahirkan Nantongga, sedangkan ayahnya pergi bertarak ke Gunung Ledang. Ia diasuh saudara perempuan ibunya yang bernama Sutosuri. Dari kecil Nantongga sudah dijodohkan dengan putri Gondan Gondoria, anak mamanya. Anggunan Tongga tumbuh menjadi pemuda tampan dan cerdas. Ia mahir berkuda, silat, dan pandai mengaji Quran, serta dalam ilmu agamanya. Pada suatu hari, terdengar kabar bahwa di Sungai Garinggiang, Nangkodoh Baha membuka arena pertandingan untuk mencari suami bagi adiknya, Intan Korong. Nantongga minta izin pada Mande Sutosuri untuk ikut serta. Pada awalnya Mande Sutosuri tidak setuju karena Nantongga sudah bertunangan dengan Gondan Gondoria. Namun akhirnya ia mengalah. Di gelanggang, Nantongga berhasil mengalahkan Nangkodoh Baha pada tiap-tiap permainan, menyabung ayam, menembak, maupun catur. Marah dan malu karena kekalahannya, Nangkodoh Baha mengejek Nantongga karena membiarkan ketiga mamaknya ditawan bajak laut di Pulau Binuang Sati. Memandang berita itu, Nantongga pulang dengan hati sedih. Nantongga bertekad untuk merantau mencari mamak-mamaknya, Mangkudun Sati, Nangkodoh Rajo, dan Kati Intan. Sebelum pergi, Nantongga minta izin pada Mande Sutosuri dan tunangannya Putih Gondan Gondoria. Gondoria meminta Nantongga membawakannya benda-benda dan hewan-hewan langka sebanyak 120 buah. Beberapa di antaranya adalah seekor burung nuri yang dapat berbicara, beruk yang pandai bermain kecapi, dan kain cindai yang tak basah oleh air. Nantongga berangkat belayar dengan kapal bernama Dandang Panjang, ditemani pembantu setianya Bujang Salamat. Nangkodanya bernama Malin Ciameh. Setelah berlayar beberapa lama, akhirnya mereka sampai di Pulau Binuang Sati. Nantongga menyuruh kapal berlabuh di sana. Utusan Panglima Bajau, Raja Pulau Binuang Sati, tiba untuk mengusir Nantongga, tetapi ia menolak. Dalam pertempuran yang pecah kemudian, Bujang Selamat berhasil membunuh Panglima Bajau. Pulau Binuang Sati pun takluk oleh mereka. Nantongga menemukan salah seorang mamaknya, Nangkodoh Rajo, dikurung dalam kandang babi. Nangkodoh Rajo menceritakan bahwa kedua mamak Nantongga lainnya, Kati Intan dan Mangkudun Sati, berhasil meloloskan diri ketika pertempuran di laut dengan anak buah Panglima Bajau. Ia juga memberitahukan bahwa burung nuri yang pandai berbicara ada di Kuala, Kota Tanau. Kemudian Nantongga menyuruh Malin Ciameh pulang ke Pariaman menggunakan kapal rampasan dari Binuang Sati dan memberi pesan ke kampung halaman bahwa Nangkodoh Rajo sudah dibebaskan.
Nantongga melanjutkan berlayar dengan dandang panjang bersama Bujang Salamat ke kota Tanau. Sedangkan Malinci Ameh yang pulang ke Periaman membawa berita. Malah ketika bertemu Gondan Gondoria, Malinci Ameh terpesona pada kecantikan tunangan Nantongga itu. Malinci Ameh pun berbohong dan mengubah cerita bahwa Nantongga sudah ditawan oleh Panglima Bajau. Ia juga berkata, Nantongga berpesan Malinci Ameh dijadikan pemimpin di kampungnya. Malinci Ameh lalu dirajakan di sana. Keinginan untuk memiliki Gondan Gondoria semakin kuat. Ia mengirim utusan untuk meminang Gondan Gondoria, namun ditolak dengan alasan masih berduka atas tertangkapnya Nantongga. Sementara itu di kota Tanau, Anggun Nantongga menemukan pamannya yang lain menjadi raja di sana. Putri pamannya, Putri Andami Sutan, memiliki seekor burung nuri yang pandai berbicara. Nantongga lalu mencoba meminta burung tersebut. Dengan halus, Andami Sutan mengisyaratkan Nantongga hanya dapat mendapatkan burung nuri ajaib tersebut dengan mengawini dirinya. Tak dapat menemukan cara lain, Nantongga pun menikahi putri tersebut. Burung nuri ajaib itu kemudian dilepas dari sangkarnya dan terbang ke Tiku Pariaman. Di sana ia menemui Putih Gondan Gondoria yang sedang gundah mendengar tunangannya menikah dengan Putri Andami. Nantongga tidak dapat menahan rindunya pada kampung halaman dan tunangannya. Ia meninggalkan istrinya Andami Sutan yang sedang hamil. Namun ketika Gondan Gondoria mendengar kabar bahwa Anggun Nantongga sudah pulang, ia lari ke Gunung Ledang. Anggun Nantongga kemudian mengejar dan membujuknya untuk pulang. Gondan Gondoria akhirnya luluh hatinya dan kembali bersama Nantongga. Ketika hendak menikah, Nantongga dan Gondan Gondoria bersama Bujang Selamat pergi mencari Tuanku Haji Mudo untuk meminta restu. Namun Tuanku Haji Mudo berkata bahwa Nantongga dan Gondan Gondoria adalah saudara sepersusuan karena Nantongga pernah menyusu pada ibu Gondan Gondoria. Menurut hukum Islam, berarti Nantongga dan Gondan Gondoria tidak boleh menikah di dunia dan hanya dapat berjodoh di akhirat. Akhirnya Nantongga dan Gondan Gondoria menghilang begitu saja. Menurut ceritanya, mereka menghilang bak ditelan bumi. Bahkan Tuanku Haji Mudo pun menghilang begitu saja.